Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu pada hari ini dalam acara Sekolah Minggu. Gimana kabarnya semuanya? Harapanku kamu semuanya sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita akan memulai kegiatan sekolah minggu kita. Kamu bersama Ibu Sebas, Ibu Elisa, Ibu Fani, dan Ibu Yamon pada hari ini dalam acara sekolah minggu kelas Indria. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa lipat tangan. Bapa di surga, saat ini kami datang bersama sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, dan saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati semua anak-anak kami yang di rumah dengan keluarga, agar kami dapat mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini yang mengajar firman Tuhan pada kita semuanya adalah Ibu Elisa, dan membacakan firman Tuhan adalah Ibu Fani. Pada Ibu Elisa, persilakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul sikap Paulus yang baik. Nah, nanti kita akan membaca dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Nah, kalian simak dulu bacaan firman Tuhan ini yang akan dibacakan oleh Ibu Fani. Silahkan Bu Fani. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Bacaan tadi menuliskan tentang apa yang dilakukan Paulus. Paulus sebagai bangsa Yahudi merupakan orang yang pandai dan terpelajar, juga tahu dan hafal dengan isi Taurat. Nah, Paulus berwarga negara Romawi juga, berarti Paulus ini merupakan orang yang merdeka, tidak dijajah ya, bukan merupakan budak, karena zaman dulu itu
terjadi perbudakan. Nah, meski demikian, Paulus dalam memberitakan Injil bertindak sebagai seorang hamba. Paulus tidak mempermasalahkan hal-hal yang kurang penting yang dapat menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil. Contohnya apa ya? Nah, Paulus tidak mempersoalkan orang yang menerima pemberitaannya apakah sebagai budak atau orang yang merdeka, apakah mereka orang Yahudi atau bukan Yahudi, apakah percaya pada Taurat atau tidak. Nah, dengan jalan demikian, Paulus dapat memahami cara berpikir orang-orang yang mendengarkan pemberitaannya, kemudian juga mengetahui situasi dan kondisi serta kebutuhan orang-orang yang akan dimenangkan. Tugas Paulus yang utama adalah memenangkan sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Yesus. Karena sikap Paulus yang baik tadi, maka banyak orang dimenangkan, gitu ya. Nah, anak-anak harus meneladani sikap Paulus ini, sikap yang baik ini ya. Untuk memberitakan Injil, kita tidak boleh mempersoalkan hal-hal yang kurang penting yang dapat menghalangi. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Kenapa coba? Kok kita tidak boleh bertengkar? Ya, benar-benar. Supaya orang lain melihat Yesus yang adalah kasih ada di dalam diri anak-anak. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh bertengkar. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Pertama nih, apakah berbeda hobi dengan teman merupakan hal yang kurang penting yang bisa menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil? Jadi kalau hobinya beda, ada yang suka bersepeda, ada yang suka main game, ada yang suka biasanya anak-anak suka apa sih? Misalnya jalan-jalan ya, ke mall gitu. Hobinya kan beda, tapi bisa nggak dia menghalangi pemberitaan Injil? Iya, bener. Tidak ya. Tidak, hal itu tidak menghalangi. Pintar jawabanmu. Kemudian yang kedua, apakah beda makanan yang disukai itu juga bisa menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil? Jelas tidak ya. Justru kalau beda-beda makanan nanti bisa bertukar ya. Bertukar. Kamu coba dong ini gitu ya. Bisa saling tahu nanti, oh ternyata jadi enak. Nah, itu bukan jadi penghalang untuk kita memberitakan Injil. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah beda suku dan warna kulit bisa menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil? Tidak dong ya, tidak. Pasti kalian menjawab tidak, karena di kelas kita pun banyak, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang putih ya. Kemudian ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Cina, ada yang dari Nias, ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon. Nyatanya di mana? Nyatanya ya kita semua memerlukan pemberitaan Injil. Jadi kita tidak perlu memandang suku dan warna kulit untuk memberitakan Injil. Pertanyaan keempat, apakah mengambil yang bukan miliknya bisa menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil? Iya, bisa ya. Mengambil yang bukan miliknya artinya apa? Mencuri. Ya, bagaimana orang bisa percaya kalau pencuri memberitakan Injil ya? Nggak bakalan ya. Jadi ini bisa jadi penghalang. Ya. Terakhir yang kelima, apakah berbohong demi keuntungan pribadi juga bisa menjadi penghalang dalam pemberitaan Injil? Iya dong. Kalau kalian suka berbohong, ada yang bisa percaya nggak? Nggak ada ya. Pasti orang yang suka bohong tidak akan dipercayai apapun yang dia katakan. Apalagi dia memberitakan Injil, mana ada yang percaya ya. Nah, pinter semua. Kalian sudah bisa menjawab 5 pertanyaan tersebut ya. Jadi kalian harus memiliki sikap yang baik seperti Paulus.
ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dengan demikian kalian juga bisa memberitakan Injil meskipun masih kecil ya. Kalian bisa mengenalkan Yesus kepada orang lain. Nah, ayat hafalan hari ini kita ambil dari 1 Korintus 9 ayat 23a. Nih, ya. Kalian baca itu, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Ya, dari 1 Korintus 9 ayat 23a. Anak-anak harus hafal ya, karena ini sangat mudah. Ya. Kemudian jangan lupa minggu ini kalian membaca Alkitab dari Roma 1 ayat 8 sampai 17. Ya. Jadi Senin nanti dibaca ayat 8 dan 9, Selasa ayat 10 11, Rabu ayat 12 saja ya. Kamis ayat 13 14, Jumat ayat 15, dan yang 16 17 hari Sabtu. Selesai ya. Kalian bisa mengerti firman Tuhan, juga bisa meningkatkan kemampuan membaca. Ya. Kalian masih ingat kan dengan lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Jadi kalian harus rajin baca kitab suci dan berdoa setiap saat ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau tolong kami supaya kami juga seperti Paulus menjadi orang yang baik, yang nantinya akhirnya dapat memberitakan firman-Mu sehingga semua orang mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kami serahkan acara ini kepada Bu Yamon. Silakan Bu Yamon. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Paulus yang berani bercerita dan mengabarkan firman Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ya, bercerita tentang Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik, sayang pada semua orang, tidak suka membeda-bedakan teman, dan tidak suka bertengkar. Ya. Nah, sebelum doa penutup, kita bernyanyi dulu ya melalui video berikut ini. Kamu dan ibu kita ikutin bernyanyi di rumah masing-masing ya. Buat Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang berani bercerita tentang Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang saling mengasihi teman, saling suka menolong, tidak membeda-bedakan siapapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa sampai ketemu minggu depan. Tetap di rumah ya bersama keluarga. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.